mulai dari diri sendiri sudah, eksplorasi konsep sudah, mari kita buat satu kegiatan lagi, yaitu refleksi terbimbing. Kita add an activity or resource. Kita menggunakan yang ini, OU blog. Blog name-nya kita kasih nama refleksi terbimbing. Kemudian ini intronya, misalkan ini kita copy paste saja dari konsep yang sudah kita buat, ini beserta dengan soalnya. Kita copy agar tampilannya jauh lebih menarik, maka ibu bapak boleh menggunakan gambar seperti itu. Nah, ini untuk allow komennya, misalkan yes for lagi, kita tulis aja yes from login bagi semua siswa. Ininya untuk individualnya kita klik saja visible individual blogs, kemudian kita klik show intro and posting, kemudian kita save and display, maka tampilannya akan seperti ini. Anak-anak akan menjawab setiap pertanyaan dari kesimpulan yang sudah mereka pelajari di sini, a new blog post. Seperti itu, nanti anak-anak yang jawab di sini. Oke, itu untuk pembuatan yang refleksi terbimbing. Kemudian kita akan membuat satu lagi kegiatan LKPD atau pemberian penugasan kepada peserta didik. Di sini kita akan menggunakan assignment. Misalkan ini namanya demonstrasi konstekstual. Deskripsinya kita copy paste saja dari konsep pembelajaran yang sudah kita buat. Ini LKPD-nya beserta dengan catatannya. Oke, kita paste dan kita atur availability-nya. Karena dimulai pembelajarannya itu tanggal 6 Agustus, kita setting 6 Agustus jam 9:15. Jadi anak-anak sudah bisa melihat tugasnya itu dari jam 9:15 pada hari Jumat 6 Agustus 2021. Nah, ini untuk due date-nya ibu bapak bisa sesuaikan dengan keinginannya, apakah rentang pengisian atau pengerjaan dari setiap tugasnya mau 1 minggu, 3 hari atau 1 hari. Di sini saya ngasih waktu pengerjaannya selama 1 minggu. Berarti di sini saya akan setting tanggal 14 Agustus, paling lambat anak-anak sudah mengerjakan setiap tugasnya pukul misalkan jam 6 pagi, seperti itu. Nah, ini untuk remind to grade by-nya, jadi nanti ibu bapak diberitahukan untuk memberi nilai kepada peserta didiknya tanggal berapa paling telat, seperti itu. Kita pilih aja submission tipenya online text, jadi anak-anak tidak akan kesusahan untuk mengumpulkan tugas, baik itu dalam bentuk gambar, PDF maupun Word. Kemudian kita save and return to course. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian
cara pembuatannya. Nah, ini satu langkah lagi, jangan lupa supaya anak-anak bisa tercentang biru. Kita lakukan ini, kita edit setting. Jangan lupa, ini hal yang terpenting supaya si anak-anak atau kita sebagai guru bisa mengetahui apakah anak itu sudah mengerjakan atau belum melalui centang birunya. Kita masuk ke activity completion. Activity completionnya kita pilih saja student atau show activity as complete. Jadi si anak-anak atau peserta didik sudah menyelesaikan setiap kegiatannya. Kemudian kita send to record seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Begitupun dengan eksplorasi konsep, refleksi terbimbing, dan demonstrasi konseptual. Jangan lupa untuk diedit setting. Kemudian kita masuk ke activity completion. Nah, kemudian kita student must be submit. Kita checklist yang ini, student must be submit. Jadi si anak-anak itu bisa tercentang biru jika sudah submit setiap tugasnya, seperti itu. Baik, ibu bapak sekalian, tambahan lagi ya untuk pembuatan kuis atau misalkan ulangan harian. Mangga ibu bapak sekalian, di sini kita akan buat kuis. Kita akan buat kuis. Pembuatan kuisnya seperti ini. Kita kasih nama misalkan ulangan pertemuan pertama, ulangan pertemuan ke-1, misalkan gitu. Deskripsinya misalkan silakan anak-anak kerjakan soal di bawah ini dengan cermat dan teliti. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu, misalkan seperti itu. Kita timingnya tentukan, misalkan ulangan hariannya baru minggu depan, kita checklist dulu enable editingnya, misalkan tanggal 14 Agustus 2021 pada pukul 9 lebih 15. Disesuaikan dengan jam mata pelajaran ibu bapak sekalian, seperti itu. Untuk ininya close the quiznya misalkan karena jam pelajaran saya itu dari jam 9.15 sampai 10.45, maka di sini kita setting tanggal 14 Agustus pukul 10.45 seperti itu. Maka jika anak-anak mengerjakan kuis lebih dari 10.45, maka mereka sudah tidak bisa mengerjakannya seperti itu. Nah, kemudian kita langsung masuk ke set and display. Nah, kita akan diarahkan untuk membuat kuis yang baru. Bagaimana caranya? Kita edit kuis saja. Kita pilih add. Untuk membuat kuis apa yang akan kita buat, kita a new question. Di sini ibu bapak sekalian bisa membuat soal dalam bentuk pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, atau pertanyaan sederhana, pertanyaan yang jawabannya berupa jumlah, esai, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita akan coba untuk membuat yang pilihan ganda. Kita add. Misalkan question name-nya kita akan tulis
masih loading sebentar. Question name-nya misalkan kita akan tulis nomor 1, pertanyaannya kita akan tulis misalkan apa yang dimaksud dengan Al-Quran, misalkan pertanyaannya seperti itu. Nah, general feedbacknya kita abaikan saja, kita langsung masuk ke answer. Nah, ini untuk one or multiple answer-nya, misalkan ini shuffle atau the choice. Shuffle itu berarti nanti sistem yang akan mengacak setiap soal-soal yang diberikan kepada peserta didik. Kita boleh klik shuffle atau mangga kalau nggak mau shuffle atau nggak mau berubah sesuai dengan keinginan ibu bapak sekalian. Oke, kita langsung masuk ke pilihan gandanya seperti itu. Ini untuk A, choice 1 itu kita pilihan gandanya yang A. Misalkan Al-Quran itu adalah pedoman, misalkan seperti itu. Untuk yang choice 2-nya atau B-nya misalkan petunjuk, seperti itu. Jadi untuk yang choice 3-nya misalkan misalkan mukjizat. Ini misalkan choice 4-nya yang dimiliki Nabi Isa misalkan. Karena soalnya ini berarti kita harus perbaiki soalnya ini. Kecuali seperti itu. Nah, karena jawabannya mana di sini jawabannya dari antara choice 1, choice 2, choice 3 dan 4, jawabannya yang benar, maka di sini kita tulis di grade-nya. Kita klik yang 100 seperti itu. Kita langsung save change. Nah, maka sudah masuk di sini seperti itu. Nah, misalkan kita akan membuat soal yang kedua berbeda soal. Misalkan kita akan buat yang esai. Kita tulis saja yang esai, kemudian add, kemudian kita question name-nya nomor 2, misalkan seperti itu. Misalkan soalnya, apakah kalian senang mempelajari ilmu tajwid? Jelaskan, misalkan seperti itu soalnya. Kita langsung general informasinya atau jawabannya yang kita inginkan. Misalkan jawabannya misalkan ya betul, sangat senang, misalkan seperti itu. Alasannya karena kewajiban dari setiap muslim, misalkan. Ini untuk jawaban dari esainya seperti itu. Jika anak-anak ada yang mendekati dari pertanyaan esai yang kita berikan, maka langsung bisa kita kasih nilai seperti itu. Kita save change, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat yang benar atau salah? Kita coba buat lagi yang benar salah. Nah, yang itu false. Misalkan kita add, kan question name-nya nomor 3. Oke, question text-nya misalkan apakah benar Al-Quran itu mukjizat
Nabi Musa, misalkan seperti itu. Kita abaikan saja. Nah, kita jawabnya correct answernya, misalkan correct answernya karena salah, berarti kita pilih false. Tapi kalau misalkan jawabannya benar, berarti kita pilih aja yang true. Karena jawabannya salah, pilih false. Feedbacknya, misalkan feedback apabila responnya true, feedback responnya false, kita save change. Maka tampilannya akan seperti ini. Oke, bagaimana caranya kita seperti itu? Mungkin ibu bapak sekalian, mungkin seperti itu pembuatan modul ajar. Mungkin seperti ini ibu bapak sekalian, pembuatan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum sekolah penggerak. Nah, habis dari pembuatan kita preview terlebih dahulu, maka nanti soalnya seperti ini. Ini yang untuk multiple choice atau pilihan ganda. Ini soal yang bentuknya esai. Nah, ini soal yang bentuknya true atau false, seperti itu. Ibu bapak sekalian bisa try and error sendiri di rumah, belajar klik sendiri di rumah untuk jauh lebih memahaminya. Mangga, mungkin ibu bapak sekalian dicukupkan sampai di sini tutorial pembelajaran atau langkah-langkah pembuatan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum sekolah penggerak Merdeka Belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.